Halo pemirsa Cokro TV, kita bertemu lagi dalam acara tahunan untuk para host Cokro TV. Gak kerasa, udah setahun lebih nih kita berkumpul seperti ini, meskipun sayang satu host yang tahun lalu hadir, sekarang gak bisa hadir karena masih studi di London, di Oxford. Di sesi sekarang ini, kami akan berbicara agak serius, berbeda dengan tahun lalu. Nah, tapi nggak tahu juga nih bisa serius atau enggak, tapi akan diusahakan serius. Mana bisa. Jadi ceritanya nih, karena ini kita udah setahun lebih di Cokro TV, dan alhamdulillah puji Tuhan respon dari publik juga bagus. Kemarin kita sudah mendapatkan subscriber 1 juta lebih sekarang, dan itu di luar dugaan kami ya, karena nyangkanya kami itu berdasarkan hitungan-hitungan yang cukup rumit, itu angkanya ditemukan di akhir tahun sebenarnya. Makanya ini di luar dugaan. 1 juta, kita mendapatkan 1 juta, benar nggak? Sekarang sudah 1,07. Iya, pokoknya mau hampir 2 juta sih. Masih panjang. Nah, ceritanya untuk roasting para host Cokro TV kali ini, kita akan retrospeksi. Dari tadi nih, pemirsa saya udah latihan terus ngomong retrospeksi. Alhamdulillah sekarang bisa. Jadi ini para host ini akan membahas atau membicarakan tentang selama beliau-beliau ini berempat nih. Saya ditemanin oleh para host ganteng, bujang-bujang katanya, padahal bujang lapuk. Membicarakan tentang setahun lebih mereka berjuang di Cokro TV. Karena selama ini mungkin para pemirsa juga tahu bahwa Cokro TV menyuarakan dengan secara konsisten untuk melawan radikalisme dan juga intoleran di negeri ini, dan juga kami tetap konsisten untuk menyuarakan secara kritis keadaan sosial, misalnya soal ngeritik gubernur yang nggak benar dan lain-lain, soal banjir dan lain-lain. Dan memang dengan tema-tema yang ditampilkan Cokro TV seperti itu, respon dari para pemirsa sungguh di luar dugaan. Kami merasa mendapatkan sambutan yang luar biasa. Oleh karena itu saya tanpa berpanjang-panjang langsung akan, udah panjang, udah diprotes, udah mau ditentang sama Mas Denny. Panjang-panjang 20 menit kemudian. Enggak, baru 2 menit. Aku langsung aja nih, Mas Denny udah nggak sabar mau ngomongin soal pengalaman dia selama di Cokro TV dengan timeline dan markibongnya. Monggo Mas Denny. Thank you Nong. Menarik sih sebenarnya ya, karena saya ini kan bukan orang yang ada pada background tampil di sebuah media gitu ya. Dulu juga pernah jadi MC dan demam panggung. Jadi selama badut pernah jadi badut juga kan? Nah, yang menarik itu ketika kemudian pertama kali Cokro TV berdiri, kita bikin nama acaranya Seruput Kopi yang mewawancari banyak orang, dan ternyata itu stresnya luar biasa ya. Sampai saya minum pil tidur itu ya sebelum hari mempersiapkan tiap hari Rabu, dan itu berjalan selama 2 bulan 3 bulan. Akhirnya kemudian saya menyerah dan memutuskan kalau nggak monolog saya nggak mau tampil di acara TV. Kan di fanpage kamu kan? Iya. Ya, dan akhirnya kemudian meluncurlah monolog itu, dan akhirnya tanpa disadari akhirnya monolog itu bisa jadi merupakan sebuah bentuk model siaran monolog yang pertama mungkin ya di dalam sebuah acara televisi ya. Karena biasanya kan yang banyak itu dialog atau kemudian roasting, dan nggak satu orang lah. Tapi monolog itu betul-betul menyampaikan pemikiran kita ya kan dengan secara bebas. Dan akhirnya saya menjadi Denny Siregar sendiri. Nah, terus kemudian Bang Ade, akhirnya Eko. Nah, sekarang Refli Harun aja monolog. Iya kan? Akhirnya tiba-tiba menjadi monolog itu menjadi suatu model ya, model orang untuk menyampaikan pikirannya. Sekarang Refli Harun monolog, terus beberapa orang, si Gus Nur ya juga monolog, Sugi Nur monolog ya. Dan pada akhirnya kita menemukan model baru di dalam penyampaian pesan dalam bentuk monolog.
Lebih bebas sekarang dan alhamdulillah ternyata diterima banyak orang. Karena kita pikir dulu monolog itu bosen ya. Gimana sih ngeliatin muka Ade Armando selama 10 menit gitu kan. Ternyata enggak juga. Ternyata ada orang yang senang mendengarkan ketika kita ngomong. Terutama ketika itu berupa hal-hal yang baru yang bisa jadi dia setuju ya dengan situasi ini. Atau ada orang yang suka ngeliatin mukanya Bang Ade Armando terus-terusan. Iya. Yang menarik. Dan ya. kemudian Dan menariknya kok, sesudah kemudian kita lihat ini, bahwa ternyata penonton Cokro TV itu 70% laki-laki. 70% itu laki-laki penonton Cokro TV. Dan usianya muda lah. Dan usianya muda, 18 ya kan, dan juga 95 lah. ya, pokoknya yang paling besar tuh 18, berarti kan mahasiswa ya, mahasiswa dewasa gitu ya. Itu penonton Cokro TV. Gak ngerti, kenapa kok laki-laki suka dengan laki-laki ya? Nah, saya pikir kalau laki-laki itu bacanya itu Masalahnya kan tema yang dibincangkan oleh Cokro TV kan tema yang hard gitu loh, keras gitu loh. ya, kita keras-keras memang orangnya. Kita sebetulnya maklum dulu Denny itu agak stres setiap kali tampil wawancara karena settingnya kayak gini nih. Perutnya kelihatan. Jadi itu yang bikin dia stres sebetulnya. Kalau sekarang kan agak tertutup perutnya jadi lebih bebas. Nggak, kalau saya tapi gini, saya tuh sebetulnya kan barangkali di antara semua teman-teman di sini, saya itu yang spesialisasinya komunikasi kan, ya. Sebetulnya kan di Amerika tuh ada yang kayak Trevor Noah gitu ya, yang juga monolog. Saya tadinya tidak membayangkan bahwa di Indonesia bisa itu dilakukan, karena saya membayangkan itu memerlukan kemampuan retorika, kemampuan berbicara, knowledge-nya juga harus luas gitu ya. Tapi begitu saya melihat Denny pertama kali dia bikin monolog, itu saya bilang bisa ya orang Indonesia sebagus ini gitu loh ya. Dan Denny itu dibandingkan kita-kita yang lain nih, ya ini buat penonton Cokro TV juga harus sadar. Enggak, Denny itu show kan. Dia dengan ada dramaturgi di situ. Yang mungkin karena Anda itu dulunya pernah main teater kali ya. Ya jadi badut itu katanya. Oke. Karena dia pernah jadi badut, dia udah lewat tuh tahap malu. Kalau kita kan masih agak malu ya. Kalau kita mau show terus ntar orang ketawa gitu kan. Itu salah nih kayaknya, nggak lucu gimana. Kalau Denny udah lewat situ. Cuman ketika itulah saya sadar, ya. Ini pengalaman saya sedikit ya. Boleh nongnya saya potong. Ketika saya masuk ke sini, terus terang saya termasuk orang yang nggak percaya Cokro TV itu akan meledak. Tapi lebih karena ya udahlah bantu teman-teman idealis ini, ya. Ya. Karena sebelumnya saya udah Banget bantu gitu. iya, beneran bantu. Enggak Jadi bener, Bang Ade saya juga termasuk orang yang nggak yakin Bang Ade mau masuk ke Cokro TV. Ya, Iya, karena Bang Ade kan dosen komunikasi ya kan di Universitas Indonesia, tapi Bang Ade kok mau ya? Dulu saya pernah nanya mana, kok mau ya Bang Ade ya di sini ya? karena saya Meyakinkan. ya karena saya merasa saya berada di lingkungan yang saya percaya. Saya nggak pernah mau tuh kerja hanya karena misalnya gajinya besar atau segala macam. Lebih karena saya bisa percaya nggak sama orang-orang ini. Nah ketika itu saya udah kenal Anda kan, walaupun masih di luar. Nong udah lama, Sahal udah lama, Eko waktu itu baru kenal waktu itu ya. Terus saya merasa ya why not gitu. Gimana sih kenapa nggak bantu teman-teman ini? Cuman ingat nggak di awal tuh ya, Sahal barangkali masih ingat sekali. Itu kan format saya itu kayak talk show. Namanya Pojok Logika. Berdua sama Sahal wawancara tentang ateisme. Dan gagal. Penonton Gagal, iya, apa? ingat ya. Ya penonton nggak cocok. Sampai akhirnya gue yang marah itu. Iya kan? Gimana, Saya marah. gimana? Kok saya nggak Terus tahu bilang itu? Gini loh, Bang Ade, kenapa nggak jadi seorang Ade Armando? Itu kan. Saya bilang sesudah seorang Sahal. enggak, karena ketika kemudian saya berhasil membangun monolog dalam bentuk monolog itu, saya marah sama Bang Ade. Kenapa Bang Ade menjadi bukan seorang Ade Armando yang saya kenal di media Facebook, sosial ya. ya? Kenapa berusaha menjadi orang lain? Oh enggak, ketika itu saya justru berpikiran begini. Ya itu kan elu, Den. Karena Denny sanggup untuk monolog dengan dramaturginya segala macam. Nggak semua orang bisa. Dalam bayangan saya itu begitu, ya. Tapi benar itu buat penonton Cokro itu bukan ngarang tuh Denny. Denny ngomong begitu. Memang harusnya saya itu muncul seperti ketika saya nulis di Facebook waktu itu ya. Betul. Karena waktu itu yang Pojok Logika itu misalnya gini, saya ngobrol sama Sahal nih. Saya ngobrol sama siapa gitu ya, berdua. Syafiq ngomong sama Nong, ngomong tentang feminisme, ngomong tentang ateisme, tentang komunis, segala macam. Ilmiah diskusinya itu saya sebagai penanya yang menghargai orang yang saya tanya.
Itu yang kata Denny tuh nggak dapet. Ade Armando itu nggak dapet. Kehilangan Ade Armando waktu itu Iya, dia bilang. itulah dia bilang bikin aja kayak monolog, tegangnya setengah mati deh. Sama kayaknya nggak bisa tidur. Nggak, kalau saya tipenya nggak ada tuh. Kalau itu ada tuh, saya merasa bahwa ya udah saya coba tapi tegang. Karena waktu itu kan kita harus ngapalin naskah gitu ya, ngomong seterusnya. Begitu ternyata itu dengan segera mendapat respons dan teman-teman di sini semua bilang keren bang gitu ya. Ketika itulah itu jadi bergulir. Dan saya baru tahu ternyata yang persis yang kata Denny tadi, penonton itu, kata siapa penonton Indonesia itu nggak menghargai pikiran. Kita sama sekali nggak ngelucu kan di sini. Betul. Yang berusaha ngelucu Eko sebetulnya. Dan kita hormati aja. Eko dulu menariknya sesudah Bang Ade begitu, Eko kemudian dia juga pengen muncul kan gitu tuh. Tadinya lu maksa-maksa. Iya, terus gue bilang, kok kalau gue sama Bang Ade udah begini, lu coba agak berbeda. Gimana? Coba bikin sesuatu yang humor kan gitu tuh. Akhirnya muncullah channel 17 Eko muncul. 17 plus. Hilangin plusnya. Karena dianggap Videonya channel kuning dewasa. Coba barangkali penonton Cokro TV pernah tahu kenapa Anda sampai menyimpulkan bahwa itu penonton dewasa. Tadinya namanya Iya, tadinya kita bingung kan, ada beberapa alternatif nama. Tapi 17 itu kan sebetulnya karena ini kita banyak bahas politik, kan batas orang memilih kan 17 tahun. Jadi 17 ke atas itu sebetulnya karena ini channel banyak bahas politik. Bukan berarti yang di bawah itu nggak boleh nonton, tapi biasanya kesadaran memilih itu 17 tahun, makanya 17 plus namanya. Persoalannya ketika kita kasih nama 17 plus, kita dianggap channel dewasa. Jadi sering tidak maksimal gitu loh. YouTube-nya ya. Si YouTube-nya ngomong itu channel dewasa. Nah yang kedua, berapa kali di awal-awal di channel 17 plus, saya kan cuma punya satu acara waktu itu kan. Terus kemudian respon penonton, saya sering kali diundang untuk ngisi acara stand up komedi. Padahal saya panik. Iya tapi dahsyat Eko loh. Iya kan dalam bentuk yang dia serius. Dia tuh sebenarnya serius kan. Kalau kemudian dialog di televisi dan segala macam itu kan kelihatan Eko-nya serius, orang akademisi ya kan dan ya. Tapi dia mampu menjadi pribadi yang berbeda dalam channel 17 plus itu luar biasa sebenarnya. Kita belum tentu mampu loh Bang Ade. Coba Bang Ade suruh. Bikin. Nggak mungkin. Saya sama sekali nggak mungkin. Persis, saya nggak mungkin kayak Denny. Denny tuh misalnya gini hal. Denny tuh gerak tangannya aja diatur kan. Anda kan dengan segala macam, dengan muka, dengan mimik, dengan intonasi. Enggak, ya? Saya nggak bisa. Saya pernah coba, gagal. Ini teman-teman produksi bisa jadi saksi nih. Emang nggak bisa aja. Jadi misalnya tangannya dinaikin bang, tangan lupa saya tangan dinaikin. Jadi diem terus. Malah tangannya begini terus kan, malah jadi lucu. Sebagaimana saya berusaha misalnya bikin naskah yang ceritanya sok ngelucu. Terus saya aja nggak ketawa. Apalagi orang lain. Saya aja nggak nangkep lucunya di mana. Jadi emang berat itu. Sebetulnya memang agak berat ketika awalnya, ini kan sebetulnya naskah beritanya mau berita biasa, cuma ada sedikit punchline lah biar menarik. Tapi ketika ini dianggap sebagai acara komedi, jadi kebebanan sendiri bang. Gimana? Karena komedi kan nggak bisa diulang. Humor tuh nggak bisa diulang sehingga setiap hari, setiap minggu harus mencari yang original gitu loh. Dan ini itu agak susah. beban itu. Iya itu pengalaman mungkin Sahal juga tahu kan. Eko ini setiap kali mau rekaman yang 17 itu kelihatan dia galau mikir bolak-balik. Yang kesian produsernya kan. Udah selesai Biasanya mas. kalau yang judul yang saya usulkan itu langsung viewsnya banyak, tinggi ya. Namanya spesialis ngusulin judul. Ya kalau masalahnya agak beda ya kan. Kalau nggak salah roasting kita tahun lalu itu kan dia belum masuk ya meskipun rencananya panjang. Udah, masuk, tapi itu pun dipaksa. Jadi dianya sendiri sebenarnya nggak mau masuk karena nggak pede kan. Tapi saya minta ke tim produksi tetap untuk sama produser tetap untuk tayangin. Akhirnya ya dia nggak bisa kan terima. Tapi dari situ kan penonton tahu kan bahwa saya sangat layak juga untuk mempunyai Sebenarnya acara bukan soal nggak selanjutnya. pede sih. Sebenarnya karena saya kan orangnya memang nggak terlalu bisa ajek, bisa diandalkan dalam hal keajekan waktunya ya. Padahal kan acara seperti konten Cokro TV gitu kan mensyaratkan
keajekan kan, regularitas. Jadi kalau mau waktunya yang hari apa, jam berapa, nah itulah yang harus ditepati gitu. Tapi yang menarik sebenarnya bagi saya ya, Cokro ini kan eksperimen baru dalam hal menyampaikan ide-ide serius, ya, dengan pemihakan yang jelas. Ya. Kita kan kalau di YouTube kalau yang pengen sok bijak, netral, terus kemudian tidak punya sikap, itu malah nggak dapat wajah yang sesungguhnya gitu loh. Ya. Karakternya tuh nggak dapat gitu. Kita harus jelas nih. Ya. Nah, kejelasan itu yang harus kita warnai, kita kasih warna. Kejelasan kita misalnya mendukung Jokowi. Kita mendukung Jokowi itu kenapa? Itu kan harus ada argumennya. Ya. Kita kan nggak terus asal pokoknya gitu kan nggak. Kita mendukung Jokowi karena A, B, C, D. Kita anti radikalisme karena A, B, C, D. Nah, yang menarik sebenarnya di Cokro TV ini kan namanya aja Cokro TV, tetapi sebenarnya ini kan akun YouTube. Jadi ini kita nggak ada namanya rapat redaksi gitu, nggak ada. Jadi nggak ada yang namanya minggu ini kita bahas apa, Ade Armando nanti harus ngomong gini ya, Denny harus ngomong gini ya, kan enggak. Jadi masing-masing ini sebenarnya punya opini sendiri-sendiri. Jadi ini kayak Cokro TV itu kayak media sosial. Iya, jadi masing-masing itu sebenarnya masing-masing punya akun. Punya pandangan sendiri-sendiri, makanya kadang-kadang satu isu bisa dibahas oleh 3 orang, 3 host yang berbeda gitu. Yang kadang berbeda pendapat. Dan ya betul, seperti kasus Gibran waktu itu. Padahal nggak maksud mau diungkit-ungkit. Jadi kalau pemirsa masih ingat ya, itu kasus Gibran itu kan Ade Armando bikin konten mendukung, Denny Sirikar mendukung, saya mengkritik gitu. Gini, Gibran sebagai wali kota ya? Ya, pencalonannya sebagai wali kota gitu. Tapi intinya adalah bahwa nggak ada yang namanya rapat redaksi yang membuat kita harus seperti ini, gitu enggak gitu. Masing-masing punya pandangan sendiri-sendiri. Yang kalau misalnya kebetulan punya warna yang sama, misalnya sama-sama anti radikalisme, sama-sama menghajar Rizik Syihab, sama-sama anti FPI, ya itu karena kita punya pandangan yang memang sama, argumennya mungkin beda, tetapi pandangannya sama, sikapnya sama gitu. Serius banget sih gue. Nah, akhirnya sesudah tahun 2018 masa hal itu, sudah tahun 2019 ya kan, kita akhirnya bikin suatu acara kayak begini, tutup tahun roasting, dan kita berharap 2019 Mas Sahal bisa muncul sebagai host, dan jadilah dia host di Cokro TV ya 2020. Sebentar, tapi menarik loh. Maksud saya menarik, saya bangga pada diri sendiri. Jadi ketika saya pertama bikin konten itu, kan waktu itu latihan kan, nggak pakai skrip yang tentang apa itu, tentang dakwah instan atau apa begitu ya. Terus kan plegak-pleguk gitu kan, kaku, terus mandek-mandek, ada jeda, seterusnya. Terus saya pakai skrip setelah itu tentang Anies Baswedan, tentang pemimpin seiman yang nggak becus. Itu viewsnya ngalahin Denny Sirgar dan Ade Armando, saudara-saudara. Ngalahin Eko Kuntadi juga gitu. Dari 300 video. Maksudnya apa nih? Apa? Cuma itu, setelah itu merosot terus. Apalagi setelah mengkritik Gibran, Iya, jadi 2 keluarga yang unsubscribing. Ini buat penonton Cokro mungkin Dan perlu tahu ya, sebetulnya di antara kita terjadi persaingan. Iya. Memang selalu yang menang tuh Denny Positif Siregar. tapi positif. Pas tapi belum viral. Nah itu yang terbanyak selalu Denny Siregar, tapi kita paham aja lah. Dia kan jauh lebih profesional ya kok ya. Iya. Sekarang udah mulai imbang Nah, saya lihat. kalau 2019 ke 2020 kita sibuk mengajak Sahal untuk menjadi host, 2020 ke 2021 kita harusnya sibuk mengajak Nong untuk menjadi host di Cokro TV untuk punya program. Nong, keluarlah Nong, jangan di belakang layar terus. Selain yang ada di sini, kan kita juga ada host Bang Faisal Basri ya. Untuk isu-isu yang tentang ekonomi. Kemudian ada Dr. Syafiq Hasim yang juga secara rutin bikin konten mengenai keislaman. Ada Dara. Ya, ada Dara Nasution dan mungkin nanti juga akan muncul wajah-wajah baru ya, Nong ya. Orang-orang baru. Iya. Ya penting lah orang-orang baru itu kan, karena kita butuh pemikiran-pemikiran yang baru juga.
Ya, yang paling susah memang di dalam Cokro TV ini mencari orang yang punya pemikiran yang satu frekuensi. Ya, meskipun berbeda pandangan, tetapi kita punya frekuensi yang sama kan gitu. Itu yang susah. Dan kalau tiba-tiba kadrun masuk ke dalam Cokro TV, yang ada kita berantem sendiri di dalam Cokro. Iya. Dan sebenarnya bukan hanya soal kadrun juga kan, soal chemistry juga, dan itu ya banyak juga yang sama pandangan. Tapi mungkin untuk bersama-sama seperti ini itu yang agak sulit ya. Teman-teman kita banyak, tapi mungkin ya ada yang pengen sendiri-sendiri, pengen channel sendiri. Kalau di sini kan meskipun pandangan sendiri, pemikiran sendiri-sendiri, tapi kenyataannya di sini dikumpulkan dengan suasana yang guyub gitu, meskipun berbeda-beda argumennya ya. Oke, nah hal lain dong. Saya itu ya yang masih menjadi obsesi saya setelah ikut dalam persaingan menjadi host di Cokro TV ini, yang sebenarnya juga nggak bisa konsisten, itu adalah ingin menampilkan diri saya yang sesungguhnya. Ya itu apa? Begini saudara-saudara, saya itu kalau tidak lagi taping sehari-hari ini, saya tuh lucu sekali. Itu, ya, itu betul. sudah diakui oleh banyak orang. Iya, saya menjadi saksi itu. Saya tuh sebenarnya wah lucu, segar gitu loh. Pokoknya Ya kayak ini. kehadiran saya itu ditunggu-tunggu gitu loh di forum itu. Orang tuh kangen gitu sama saya. Tetapi kalau pas rekaman tegang banget. nggak ada yang diri saya sesungguhnya tuh hilang gitu loh. Jadi ini saya lagi mencari gimana caranya supaya yang keaslian saya itu muncul gitu. Sebenarnya nggak ada keaslian. Ya itu ngeles. Tapi ya buat penonton itu perlu juga tahu nih proses pembuatan videonya Mas Sahal ini paling berat, paling susah. Karena dia bisa jalan mulai taping selama misalnya 7 menit gitu ya. And all of us tiba-tiba saja dia akan berhenti dan bilang nggak jadi. Jadi dia batalin rekaman itu. Yang kasihan teman-teman produksi. Makanya Jadi produksi pernah- sebenarnya berharap meskipun tekad Sahal itu seminggu 2 kali, 1 kali pun mereka berharap tidak. Enggak, kita berharap Sahal 2 kali dalam seminggu. Jadi pernah sekali waktu aku tapping bareng, tiba-tiba Mas Sahal bilang, "Mas, aku duluan ya." Mas Sahal masuk nih, 30 menit keluar. Udah selesai Mas? Enggak, jenengan duluan. Kamu duluan. 30 menit. Lu 30 menit. Enggak jadi. Jangan 30 menit lah. Jangan terlalu terus terang. 3 menit lah. Nah, tapi memang juga harus dicatat tuh adalah kerjasama kita dengan tim produksi ya. Ya. Ini semua tuh hanya bisa jalan kalau karena kerjasama tim produksi itu luar biasa suportif, luar biasa kerjasamanya enak. Bahkan ya misalnya kalau Anda lihat tampilan kita di layar kan kelihatannya seperti ada banyak gambar, grafik, ilustrasi, segala macam lah ya. Nah itu teman-teman produksi dan produser itu yang juga kerja keras nyariin video, nyariin gambar, sementara bikin bagus tampilannya. Belum lagi host yang cerewet kayak Denny Sirgar. Oh iya. Sahal juga cerewet, tiba-tiba minta di drop gambarnya itu. Jadi ya. yang Itu paling cuman Sahal, itu cuman Sahal. Yang paling kooperatif itu ini nih Kak Ade, manut aja. Iya dong. Ya ini kan kita yang lebih tua harus begitu, Nong. Dari semua kan saya yang paling tua. Tapi fungsi Kak Jito sama Titin sebagai produser itu juga luar biasa. Iya. Jadi antenanya sudah tinggi. Ah ini kurang bagus nih. Ini trennya lagi nggak kesini. Ini informasi-informasi gitu banyak diinformasikan sama Titin sama Kak Jito. Oh iya, itu cerita-cerita semacam itu nggak kelihatan kan di layar. Tapi proses itu sebetulnya berjalan dengan sangat baik karena kita punya grup yang menurut saya sih luar biasa. Timnya luar biasa. Kita nggak tampilkan sih. Iya nih. Tin. Ayo dong Kak Jito. Titin sama Kak Jito. Sebagai orang di belakang layar harus ada. Kak Jito, Elkiani dan Nggak Titin. perlu. Ayo sini. Muncul dulu. Datang terus dada-dada udah. Coba Titin sini Tin. Tin. Di dekat Mas Sahal, di dekat Mas Sahal. Orangnya agak pemalu sih. Kasih Iya. itunya Mas Eko. Kenapa Soalnya produser saya mau tanya. Ini Itu ya materi 6.000 ya. yang paling berkesan deh. Pegang host siapa, acara apa, suka dukanya diceritakan. Jangan bilang host yang mana lah, jangan. Enggak. Bilangnya suka duka aja. Oh, suka duka aja. Mungkin perlu
Oh iya, iya. Kalau tulisannya sering viral di Facebook dan juga di WAG, Kajito Elkiani nama Ya Allah, harus latihan juga menyebutin nama kamu. Namanya susah. Nama pena. Nama pena. Nama pena istilahnya. Tapi nama aslinya siapa kamu tuh, Kajito? Ada deh. Ada deh. Jadi rahasia tetap ya. Siregar juga ya. Siregar. Makanya dia nggak mau terus terang. Nah, kalau yang satunya lagi itu Berliantin Puswaningrum. Kita manggilnya Titin. Beliau ini mahasiswanya Kak Darmando, mantan mahasiswa ya. Alumni terbaik juga di komunikasi ya. Di komunikasi. UI Universitas Indonesia. Oke. Siapa dulu? Mau Titin dulu apa mau Kajito dulu? Silakan Kajito. Apa ya? Yang pengalaman Pak Dokter di Apa ya? Ya merasa tertantang aja ya. Ini kan dunia yang baru juga karena sebelumnya kita hanya menulis, kemudian kita ngurusi multimedia gitu kan. Terus ketemu sama influencer-influencer yang ini itu mempengaruhi opini. High class. Wes. Numero uno. Jadi ini sebuah tantangan gitu dan kita bisa gitu. yang paling sulit di sini siapa, Bro? Oh ya ada. Soalnya orangnya ngeliat terus. Orangnya ngeliat terus, jadi kita gemeter gitu loh. Monggo, buat selanjutnya. Apa ya, ngomong apa ya? Bingung. Ya apa aja. Gini aja deh. Jangan. Ya. Karena Titin ini adalah Kajito mungkin belakangan ya. Titin ini yang pertama kali memegang timeline yang tadi diceritakan oleh Mas Denny itu. Nah gimana? Karena Titin mungkin termasuk yang merintis dari awal juga nih. Mencari Cokro TV, mencari bentuknya itu ya Titin termasuk juga di dalamnya. Tin. Ya ini apa ya? Hal baru sih, soalnya kan pas kuliah nggak terlalu belajar banyak hal kayak gini dan di Cokro kan beda peminatan. Bukan peminatan broadcasting, jadi di Cokro TV belajar banyak banget dan kayak suka amazed gitu kalau misalnya di kantor tuh ya biasa kan ketemu sama Mas Eko, Mas Denny, Bang Ade, Mas Ahal. Terus satu waktu di rumah lihat medsos tuh ternyata orang-orang di kantor nih orang terkenal banget gitu, jadi kayak enggak jadi enggak, sampai sekarang tuh aku masih kayak ngerasa kayak di kantor kayak gini, tapi waktu di rumah tuh kayak wow, I'm really working with the popular people gitu. Nanya apa? Iya, nanya sih. Siapa itu Denny Siregar? Iya. Gitu. Nah, aku juga pengen tampilin komandan tim produksinya ya yang di belakang kamera ya. Om Gun. Kami memanggilnya Om Gun. Ini ada Om Gun, ada Irsya yang lagi pegang kamera, ada JP, tapi Om Gun deh yang mewakili tim produksi, kameramen dan juga editor di belakang. Ini Kita tampilkan. gimana Om Gun? Kesan apa ya? Suka duka pegang ini nih laki-laki dan tim Cokro lah secara keseluruhan. Karena yang dipegang Om Gun kan bukan hanya Cokro TV sebenarnya kan? Ya. Dan Om Gun ini kan punya pengalaman yang cukup Ya, senior. Di Kompas panjang TV, di mainstream ya. SCTV, iya. Di SCTV, di Kan bisa membandingkan tuh Om Gun. Iya. Bagaimana di sana dan dibandingin dengan di Cokro TV ini. Dia bilang wah ini sih Alah, parah banget nih katanya. Gak bisa dibandingin ya. Gimana coba kita jawab? Nanti diedit. hostnya tuh pada GR sendiri tuh. Lagu. Enggak. Kalau soal suka duka, ini kan pekerjaan broadcast ini ya dari Jakarta sampai Amerika ya nggak ada bedanya gitu loh. Pasti ada turun naik, ada hektik yang sangat tinggi, lalu ada tensi yang tinggi juga. Kemudian ada ketegangan antara pekerja juga gitu. Itu udah di mana udah biasa. Kalau saya sih kalau udah lama gitu kadang pengen marah. Kapan gua marah, ntar juga baik lagi gitu kan. Tapi nggak bisa ditahan, kalau marah ya udah marah aja gitu loh.
Habis itu emang iya pada jadi penyakit gitu. Soal Ocokroni ya jujur aja amazing banget gitu ya. Karena kalau ngelihat dari apa namanya channel-channel yang udah pernah saya pegang juga nggak secepat Cokro TV gitu loh. Subscribernya, kecepatannya, langsung dikenal orang gitu loh. Apalagi kebetulan sosok-sosok yang ada kan memang sudah dikenal sebelum ada Cokro TV gitu loh. Jadi itu aja sih. Jadi emang ya kadang-kadang suka begitu ada orang ngomong Cokro TV, saya suka diam-diam, uang bikin tuh, cuman gua nggak banyak. Iya, gua banyak masuk di grup-grup WA kan, ya ada grup SMA dan segala macam. Itu suka nongol tuh, video Mas Sahal, video Bang Ade, terutama video Mas Denny yang banyak tuh. Saya nggak pernah, jarang Eko. Saya nggak pernah bilang, wah cuma dalam hati aja. Cuma ngeliatin, cuman bangga ketika orang komentar-komentar aja yang ikut mendukung gitu. Itu aja sih. Kita ini kan pada dasarnya bukan orang broadcasting soalnya, host-host ini ya. Saya filosof malah. Oh iya, filosof ini kan. Dan saya dosen, walaupun tadi ternyata saya nggak ngajarin ini ya ke Titin ya. Saya dengan menyesal. Nggak, tapi kita pada dasarnya kan memang nggak paham tentang bagaimana memproduksi sebuah karya. Nah ini timnya Mas Gun yang kebetulan kita dapat salah satu senior di dunia broadcasting Indonesia, itu sangat menentukan gimana akhirnya kita bisa tampil. Kita sih nggak bisa kebayang lah ya kalau ini tidak dikerjakan oleh orang-orang se-qualified ini. Jadi kita juga makasih Mas Gun. Saya sebenarnya cuma order aja di tengah antara host, ngorder, ya saya ke teman-teman ini nih, JP, Irsa gitu. Ini bisa nggak diambil? Muncul bentar sini bisa nggak? Ya nggak apa-apa lah, bentar muncul sini. Irsa. Nanti muncul sendiri deh. Hal coba pegang kamera. Mbak. Ayo dong. Nggak apa-apa sebentar doang. Perwakilan. Iya Pe. Ngomong juga. Iya dong, ngomong dong. Aduh ngomong apa ya. Sebenarnya Cokro TV itu sih buat saya ini ya. Ngelihat sesuatu. Cokro TV itu membuat saya melihat fenomena-fenomena sosial politik yang biasa kita lihat di sosmed. Karena kita tahu aslinya itu seperti apa ya, jadi melihat secara berbeda aja sih sekarang. Karena dulu kan framing-framing yang saya lihat di sosial media, kita tuh langsung percaya ada hoax, kita nggak bisa konfirmasi ini bener atau enggak, tapi ternyata kita terlibat membuat sesuatu media seperti Cokro TV ini, kita bisa ngelihat dengan cara berbeda aja sih sekarang. Tapi kan lebih kita, bagus. Tapi kita nggak bikin hoax loh. Betul, makanya kita bisa membedakan sekarang. Kalau kita nggak mampu merubah orang sekitar kita, ya kan, jangan berharap untuk merubah orang Betul. Agak At least ada usaha ya. Terlalu bijaksana. Ini nggak biasanya loh Denny begini. Kayak agak show deh. Mungkin buat yang belum lihat orang-orang di balik layar Cokro nih ada 2 orang lagi. Sini Pak. Ya. Oh, 3 aja Pak. Nah ini adalah 2 orang yang udah banyak ngambil gambar di Cokro TV juga. Kebetulan kita ada 2 editor lagi, cuman lagi Cokro TV deadline tinggi dan semuanya harus bekerja. Jadinya ya namanya media, semua nggak pernah tidur setiap hari 24/7 semuanya selalu jalan. Bagus banget. Waktu itu JP pas pengambilan gambar tidur. Oh iya sama Nadim ya waktu itu. bukan tidur, matanya doang merem. Matanya doang. Mungkin load kerjaan terlalu tinggi. Kalau Kalau di Jepang kan gitu. soalnya kalau tahu kerjaan yang terjadi di balik layar tuh lucu-lucu loh penonton ini. Dan ya kita kayaknya santai gini, cuman kalau udah kerja mereka udah betul. 24/7 itu benar-benar terjadi. Sampai tengah malam ya. Betul. Untuk editornya ada Rustam. Ada Rustam, ada nanti ditampilkan gambarnya di sini. Iya. Produser. Dan ini karena menjelang akhir tahun Oh, dan juga Nom. sekalian Sebentar. Natal. Sebelum diakhiri, ini kan
salah satu yang menarik di Cokro TV itu kan spontanitasnya ya. Kita punya ide-ide itu nggak kita rancang dari awal sepenuhnya. Tiba-tiba muncul dan bagus dan jalan. Misalnya kayak wawancara The One. Nah, itu kan konsepnya beda dengan tadi monolog yang dikatakan oleh Bro Denny tadi. Ini The One ini betul-betul idenya Bang Ade Armando dan betul-betul menampilkan kayak gimana sih sebenarnya wawancara yang sebenarnya dengan tokoh itu gitu loh. Apakah wawancara itu harus memojokkan, harus mendesakkan ide kita, harus mencecar. Ternyata kan enggak. Atau yang enggak bersedia pun kemudian dimunculkan kursi kosong. Iya gitu misalnya. Ya jangan nyindir gitulah. Enggak, aku enggak nyinggung siapa-siapa. Enggak. Cuma ini aja. Enggak maksudnya Enggak begitu aja. Jadi mungkin kita perlu mendengar lah dari Bang Ade Armando ini. The One itu seperti apa sih gitu. Tapi sebenarnya bukan cuma The One ya. Seperti saya katakan tadi, yuk seruput kopi, keseluruhan Cokro ini itu buat saya sih kayak dream come true. Kenapa? Karena saya kan dosen komunikasi dan saya percaya bahwa seharusnya media massa itu menjadi sarana pencerahan. Ya. Dan harus dilakukan dengan cara yang etis, dengan yang baik, dengan benar. Dan itu yang sekarang banyak dihianati kan. Dan itu antaranya terjadi karena dalam industri media massa orang harus mempertimbangkan penonton, iklan dan segala macam, ya. Sehingga tidak lahir karya wawancara misalnya dibuat jadinya kayak ILC itu jadi berantem jadi. Nah, saya berpikir tentang seharusnya nggak begitu. Tapi dulu saya cuma berhenti di kampus, Nong. Cuman bisa bilang seharusnya nggak begitu. Kalau orang nanya seharusnya gimana? Saya nggak bisa jawab karena nggak ada. Kalau sekarang ada contohnya. Sekarang saya bisa ada contoh dan saya bisa bilang itu penontonnya misalnya yang topik-topik berat seperti wawancara Pak Nadiem, wawancara Christine Hakim, terakhir Luhut. Terakhir dengan Luhut. Dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan gitu kan. Enggak, kita yang ini loh dengan Sudarto dan dengan Sudarto yang orang nggak terkenal, dia adalah pejuang ya Sunawiwitan, Mbak Dewi, Teh Dewi itu kan nggak dikenal oleh masyarakat, tapi dia adalah para pejuang hak-hak minoritas kan, masyarakat kecil. Dan ternyata penontonnya banyak hal. Yeah. Jadi buat saya itu kayak dream come true dalam artian saya bisa mengatakan kepada dosen yang lain, mahasiswa, publik dan seterusnya. Enggak kok, di Indonesia kita bisa bikin acara-acara televisi yang dewasa, enlightening, yang seperti ya itu. Setuju Bang Ade, soalnya gini, saya juga dari dulu tuh kesal ya ngelihat acara-acara stasiun televisi yang bukan. Banyak stasiun televisi yang meremehkan sebenarnya intelektualitas orang-orang Indonesia sehingga kita selalu diberikan tayangan-tayangan bodoh gitu ya. Iya, sampah ya kan. Dan Cokro TV itu saya senangnya ngobrol sama teman-teman Cokro TV dan menyampaikannya itu dengan kita menghargai kecerdasan-kecerdasan para penonton masing-masing itu yang mungkin sama dan lebih daripada kecerdasan kita di sini. Dan yang kita ingin tampilkan adalah kecerdasan-kecerdasan berpikir, bukan tayangan-tayangan sampah untuk memojokkan seseorang ya atau tidak memberikan penghormatan kepada mereka. Meskipun kadang-kadang kita suka ngejek, nyindir, bully, tapi tetap masih dalam batas-batas kesopanan-kesopanan kan gitu kan. Ya itu Cokro TV kita harap bisa membangun persepsi yang berbeda lah dalam sebuah tayangan daripada orang melihat pamer-pamer mobil, pamer-pamer rumah ya kan yang nggak jelas terus slapstick. Ya kayak wawancara itu Den, bayangkan loh kita minta orang memberikan waktu setengah jam, sejam, kok nggak dihargai sih? Yeah. Apakah karena saya diundang ke sebuah acara televisi terus saya dibayar misalnya 500.000 gitu ya, atau 1 juta, terus berhak gitu si host itu menyudutkan saya? Kan nggak boleh. Saya belajar di kampus bahwa itu nggak seharusnya begitu gitu loh. Nah ini yang sekarang bisa kita wujudkan di sini, menghargai manusia, menghargai kecerdasan seperti yang dikatakan oleh Denny tadi. Yang menarik kan asumsi kita ketika kita bikin sebuah acara bahwa penonton atau masyarakat itu sebetulnya pintar. Asumsi kita berangkat dari situ kan, sehingga kemudian kita nggak merasa lebih pintar memberikan informasi, tidak merasa lebih jago dalam menganalisa politik. Kita cuma sharing kepada publik, ini yang menarik. Ngobrol di warung kopi. Dan jangan lupa, saya tuh biasa tuh baca di wall saya, di komentar. Itu orang yang membantah argumen saya. Dan mengatakan kalau menurut saya nggak begitu Bang. Yang saya sangat hargai karena orang ini bukan sekedar top gitu ya. Enggak, yang top itu saya juga suka ya.
dukung, apalagi bilang yang ngomong saya Apalagi tayangan Bang Ade bilangnya mantap Bang Denny. iya iya. Kalau itu sakit hati kita. Ini yang ngomong saya, kok tiba-tiba yang dipuji adalah memang hebat sekali Bang Denny dan kawan-kawan. Kok Bang Denny dan kawan-kawan? Kan yang ngomong gue. Tapi ya itu. Tapi kan ada yang top, yang keren, yang dan itu menyenangkan sekali untuk mengatakan saya setuju. Saya 1000%. Atau bahkan cuma bilang Batam hadir gitu ya. Itu aja udah sangat menyenangkan. Tapi Australia hadir, tapi kadang-kadang juga ada orang yang bisa mengargue back gitu loh, mengatakan kali ini saya nggak setuju dengan Bang Ade. Dan itulah demokrasi yang sesungguhnya. Dan juga yang menarik dari acara semacam The One ini kan kita pengen Cokro TV itu pengen menampilkan, pengen mengajak tokoh-tokoh di luar yang ada di di dalam media yang kita kenal ya. Kan ada tokoh-tokoh yang memang sudah kita kenal lah, ada Pak Luhut, ada menteri-menteri, kemudian ada tokoh dalam bidangnya masing-masing. Di luar itu kita juga ingin menampilkan orang-orang yang berjasa, orang-orang yang punya kontribusi terhadap negeri ini dalam bidangnya masing-masing, tetapi nggak muncul gitu loh di media mainstream gitu. Padahal dia melakukan sesuatu yang serius gitu, yang besar buat bangsa ini gitu. Misalnya kemudian The One menampilkan Dewi Kanti gitu ya, atau Sudarto tadi ya, tokoh-tokoh yang punya agenda yang sama, melawan radikalisme, melawan intoleransi dan seterusnya gitu. Jadi dan ya tadi Azmi ya yang Azmi, orang nggak tahu bahwa dia punya perpustakaan Tionghoa, atau salah satu yang paling saya juga harus apresiasi besar itu seorang sejarawan bernama Peter Carey yang memperkenalkan pada dunia sejarah Jawa. Nggak ada yang tahu dan barangkali di Indonesia sendiri dia tidak dihargai. Ya. Tapi kita angkat itu. Nah kita sih berharap sebenarnya channel-channel lain ya jangan cuma berantem-berantem gitu ya. Gitu. Ya itu. Oke pemirsa Cokro TV, sebelum kita mengakhiri roastingan para host Cokro TV ini, mungkin karena kita besok-besok nih mau Natal, kayaknya kita harus ucapin selamat hari Natal ya. Harus. Ya, nggak ada yang mengharamkan kan di sini? Wajib mengucapkan selamat Natal. Apakah di sebelah sana ada yang mengharamkan? Mungkin Irsya. Tidak diharamkan, tapi juga tidak diwajibkan. Jadi kalau nggak mau ngucapin ya nggak apa-apa. Gitu. Ini kan bukan rukun iman juga, dan bukan rukun Islam. Tapi kalau kami akan. Ya, ini kan lebih ke sosial aja, oke? Kami dari tim Cokro mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Semoga di tahun depan kita akan sukses. Tambah sukses. Tambah sehat. Membawa pencerahan buat bangsa Indonesia. Dan tetap sehat, tidak ada yang terkena COVID-19 semuanya buat teman-teman juga. Ya. Ya, karena tahun depan kita semua akan divaksin dan COVID-19 semoga cepat berlalu. Amin. Dadah. Bye-bye.